Jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu kita pernah prospek salah satu nasabah, itu pengusaha. Beliau itu punya usaha di pasar. Jadi pada saat kita prospek, suaminya suka dan istrinya suka. Jadi alhamdulillah waktu itu kita closing nasabah ini. Nah, dia setuju untuk proses pengajuan asuransi unit link waktu itu yang mengandung asuransi jiwa 300 juta sama kartu kesehatan. Jadi premi asuransinya waktu itu kurang lebih 1 juta per bulan. Nah, pada saat itu kan dulu kita prosesnya itu masih manual, tidak langsung bisa closing di tempat dengan aplikasi. Jadi kita prosesnya menunggu 3 hari ke depan berkasnya. Setelah 3 hari kita datang lagi ke rumah beliau, tiba-tiba istrinya ini berubah pikiran. Istrinya ini langsung katakan bahwa, oh ya, ngomong-ngomong pengajuan asuransi itu kita batalkan dulu Pak. Katanya masih mau pikir-pikir kembali. Nah, saya juga bertanya, kenapa Bu, ada apa? Kita sudah buat loh ini proposalnya, tinggal ditanda tangan kan? Oh iya Pak, mohon maaf, kita batalkan dulu Pak, nggak usah dulu dilanjut. Proposal asuransi tadi yang harusnya kita ajukan, itu dibatalkan. Gagal closing. Tugas kita hanya mengedukasi nasabah, tapi setelah 3 bulan, tiba-tiba kita dengar kabar, ternyata suami beliau itu meninggal sementara tidur. Sementara tidur di kamarnya itu meninggal. Dan selama ini suaminya tidak pernah yang namanya masuk rumah sakit. Bayangkan itu. Tidak pernah ada riwayat sakit, tidak pernah ada riwayat sakit apa, itu nggak ada. Jadi betul-betul orang yang cuman fokus di usahanya. Nah, tidak pernah ada riwayat pernah dirawat, tidak pernah ada rawat jalan. Tiba-tiba setelah 3 bulan kami tawarkan itu meninggal. Karena waktu itu kami adakan lagi acara group selling, seminar di daerah tersebut. Setelah itu istrinya ini datang lagi kami dan dia mau jadi nasabah. Dan dia bilang bahwa sebenarnya Pak, dulu itu saya sudah oke untuk buka asuransi Pak, sudah mantap. Katanya siapa yang mempengaruhi dia? Ternyata teman dekatnya. Jadi bestinya, teman akrab sekali, yang kemana-mana bersama, teman arisan, teman pengajian, pesta, dia bareng jalan. Jadi waktu itu katanya temannya bilang, jangan masuk asuransi seperti itu katanya mendoa-doakan suamimu mati. Akhirnya dia mungkin karena akrab dengan temannya, ya temannya yang dia dengarkan. Nah, akhirnya karena dia takut suaminya meninggal, dia tidak mau buka asuransi. Asuransi itu tidak ada hubungannya dengan kematian. Kematian itu adalah kepastian. Asuransi itu sebuah instrumen yang meminimalisir resiko keuangan. Sama seperti kita pakai safety belt, kita pakai helm untuk naik motor. Ya, tidak ada yang berniat pakai helm supaya kita kecelakaan, tapi itu meminimalisir kalau kita seandainya jatuh, resikonya itu tidak terlalu besar. Nah, sehingga waktu itu setelah 3 bulan meninggal suami beliau, dan setelah acara selanjutnya, waktu itu istrinya kembali jadi nasabah. Tapi kan itu sudah berlalu, sudah terlanjur terjadi, dan kita tidak bisa lagi ulangi. Jangan bertanya kepada orang awam, sama seperti kita sakit. Teman-teman jangan bertanya sama bukan profesional seperti dokter. Tanyalah kepada dokternya, dokter spesialisnya. Jangan sama orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang penyakit, dia mau berani untuk mengatakan resepnya atau bahkan beropini, berpendapat penyakitmu seperti ini, ya tidak bisa. Kamu bukan dokter. Jangan kamu bertanya kepada orang yang tidak tahu. Tanyalah kepada agen asuransi yang profesional, gitu, supaya tidak dapat nasihat yang salah. Ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di tim saya sendiri.